Senang banget bisa menyapa seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Kasih Tuhan dicurahkan, Dia adalah pembela kita. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku bersorak memuji namamu. Ku bersyukur atas kebesaran-Mu. Yeay, Yesus, Kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu. Ku bersorak bagi kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita memuji atas kasih setia, perlindungan, keselamatan yang sudah dicurahkan bagi setiap saudara-saudara dan saya. Yes, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu. Ku bersorak bagi kebesaran-Mu. Yeay. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Yes, yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu. Ku bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Bersoraklah akan kebesaran Tuhan. Tidak mustahil tembok-tembok pergumulan seperti Yeriko diruntuhkan ketika orang percaya memuji-muji Tuhan. Gunung masalah, persoalan, pergumulan hancur, runtuh, dilepaskan karena Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Dia adalah pembela orang-orang benar. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada
di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yes, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau penyembuhku. Yesus, Kaulah penyembuhku. Ku tak gentar menghadapi musuh kelemahan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus Kristus tetap sama. Dia adalah penyembuh. Datanglah kepadanya, engkau akan menerima kesembuhan abadi atas hidup Anda, tubuh jiwa roh Anda. In Jesus name. Yesus, Kaulah penyembuhku. Pada apa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi pergumulan yang ada hadapi in Jesus name, yang berada di sekelilingmu, dan mulutmu tetaplah memuji, tetaplah bermazmur, nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya, ku bersorak, haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji. Ku tetap bersorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Amin. Yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu. Ku bersorak atas kebesaran-Mu. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Hey, amen. Amen. Aku bersorak, haleluya, Engkaulah penyembuhku, Engkaulah pembelaku, Engkaulah perlindunganku. Pada apa dan pada siapa aku harus gentar? Tidak boleh dan tidak ada. Karena aku percaya di dalam Engkau Tuhan, aku pasti ditolong. Aku pasti mendapat perlindungan. Aku pasti di-coveringnya, dijagainya. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup ini. Dia menjagaimu, Dia menuntunmu. Dialah yang menggembalakan saudara-saudara, dan Dia membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bapak Ibu sekalian, meskipun di luar sana ada banyak bahaya, tetapi engkau tidak usah takut bahaya, karena gada dan tongkatnya, itulah yang menghibur Anda semua. Di sebelah kiri Anda mungkin ada orang yang jatuh. Di sebelah kanan Anda mungkin ada yang terinfeksi virus, bakteri, atau jamur. Tetapi orang percaya, dia tetap mengangkat tangannya, dan dia berkata, aku akan memuji, bersorak, bermazmur bagi Engkau Tuhan Yesus, perlindunganku. Amin.
Firman Tuhan datang kepada saudara-saudara hari ini, seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada, dengan sebuah message, kuatkanlah hatimu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, firman yang hidup Tuhan Yesus, Engkau yang ku nanti-nantikan. Hanya Engkau yang kami miliki, dan hanya Engkaulah yang sempurna, yang utuh. Hidup kami jadi utuh karena ada Engkau, Tuhan Yesus. Berfirmanlah, perdengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya saat firman Tuhan diberitakan, ada urapan yang baru, sehingga setiap pemirsa dan pendengar mendengar sabda firman Tuhan ini, hidup kami berjalan seirama, sefrekuensi dengan mau dan kehendak dari Bapa di surga. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, selalu dan selalu dan selalu. Saat Injil firman Tuhan Yesus diberitakan, ada kemenangan yang besar. Anda siap sambut, katakan amen. Yes. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua, pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ada 9 ayat yang Pastor Andy akan membacakan bagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat mendengarkan. Ya. Perintah Tuhan, kuatkan hatimu. Hati yang lemah, hati yang susah, akan dikuatkan saat berita firman disampaikan. Let's go. Saya baca ya saudara-saudara bagi Bapak Ibu sekalian, mulai ayat 1 sampai ayat ke-9. Demikianlah sabda firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ini sebuah keadaan yang membingungkan, sedih. Mereka harus keluar dari tempat di mana mereka berpijak untuk melakukan percaya kepada firman Tuhan. Nah, ayat ketiga, perhatikan saudara-saudara. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dimanapun kita berada, kita melangkah, kalau kita percaya kepada Tuhan, firman-Nya, di sana pasti ada hal-hal yang melemahkan kita, pergumulan, persoalan. Tapi ada sebuah pesan yang kuat, ayat yang ketiga, Yosua pasal 1. Dimanapun tempat yang diinjak oleh kaki orang percaya yang menjalankan perintah Tuhan, tempat itu sekalipun dunia orang mati, jurang maut, tempat tergelap di alam semesta ini, tempat itu diberkati. Dan tidak mustahil tempat itu dalam kehendak Tuhan menjadi milik Tuhan. Amin. Ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu diberkati. Wow, semua itu akan menjadi daerahmu. Terima kebenaran ini saudara-saudara. Kalau sebelum dengar khotbah renungan ini, tempatmu dituduh orang, tempat angker, banyak penghuni-penghuni roh-roh jahat. Dengar firman Tuhan ini. Orang percaya di mana dia injakkan kakinya, di tanah di mana dia berada, tempat itu bukan menjadi tempat terkutuk. Tempat itu menjadi tempat diberkati. Bukan hanya tempat yang dia pijak, tetapi sekitarnya diberkati. Katakan amin, diberkati. Wow, betapa indahnya langkah kaki orang benar. Kenapa? Karena langkah kaki orang benar itu membawa berkat
berkat Tuhan. Orang benar adalah orang yang melakukan, percaya, mengimani, mengamini firman Tuhan. Yes. Ayat 5 ya, Yosua pasal 1. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan, masalah pasti ada. Tetapi, wow, mereka akan menang dari masalah. Masalah akan tersingkir. Masalah akan capek ladeni orang benar. Ketika fight, orang benar dan masalah, orang benar berkemenangan, akhirnya masalah capek hadapi Anda. Masalah berkata, aku minggir aja. Karena dia orang benar, dia punya perlindungan, dia punya pembedaan ajaib. Dan kita mau intimidasi dan kutukan dengan tanah-tanah yang berdarah, tanah terkutuk, atau apa saja yang negatif. Dia langkah kakinya saja terurapi, terberkati. Jadi orang percaya bukan tidak punya masalah, tapi orang percaya menang dari masalah. Kita kan berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang hidup. Yes. Jadi orang benar bukan berarti tidak ada masalah. Namanya manusia, pasti ada masalah. Kalau dia dipenuhi oleh wijen, itu pasti onde-onde. Tetapi orang benar ada karunia Tuhan. Masalah itu akan capek ladeni orang benar. Akhirnya orang benar akan keluar, bukan hanya pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Siapa yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-6, saudara-saudara, kita ingat baik-baik bahwa sekalipun ada masalah, sekalipun hari ini saudara sedang lemah, galau, gundah gulana, Tuhan menyertai kita. Tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap percaya Tuhan selalu sanggup. Amin. Karena Tuhan akan memberkati orang yang melakukan perintah firman Tuhan. Kuatkan hatimu. Ayat yang ke-6. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 kembali. Kuatkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintah kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan kita ngomongin firman hantu. Anda tahu kan firman hantu menebar ketakutan, menebar hoak, menebar kabar-kabar negatif yang melemahkan. Saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan menjadi penebar firman hantu. Saudara-saudara, ingatlah dan perkatakanlah senantiasa di dalam hidupmu firman Tuhan. Jangan lupa, serta renungkanlah itu siang dan malam. Kalau Anda merenungkan ketakutan, Anda pasti depresi. Kalau Anda merenungkan firman Tuhan, Anda pasti akan dikuatkan. Karena perenungan akan hal negatif berbuah intimidasi, tetapi perenungan akan firman Tuhan akan berbuah iman, roh yang menyala-nyala. Serta merekalah orang-orang yang dapat melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatasi kemustahilan. Firman Tuhan tidak biasa, tetapi abnormal. Abnormal tidak selalu konotasi negatif. Abnormal di atas normal. Bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air? Itu tidak normal, tetapi di atas normal. Orang benar yang berani memperkatakan firman Tuhan, pelayanannya, keluarganya, keimanannya, kehidupannya abnormal.
Bagaimana mungkin hanya dengan sorak-sorai, nyanyi-nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ye, ye, ye. Masalah itu pergi. Tembok Yeriko runtuh. Abnormal. Tidak masuk akal. Tapi itulah kedahsyatan firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang tervonis sudah kanker stadium 4, go out, hilang kansernya. Itu abnormal, saudara-saudara. Bagaimana orang yang tidak bisa berjalan dan lewat kuasa doa in Jesus name, dia percaya, dia berjalan. Tanpa bantuan apapun, dia berjalan hari ini. Itu abnormal. Tetapi bisa, dapat, mungkin, sanggup terjadi. Renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dengar, si orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, hanya orang-orang yang merenungkan firman Tuhan yang dapat setia melakukan firman-Nya. Dengarkan baik Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini sesungguhnya banyak yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, alias di luar logika. Dan manusia itu berjalan dengan logika. Bagaimana caranya dia bisa berjalan di luar logika? Dia harus berani merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta tidak lupa untuk mengucapkannya. Ku renungkan masalah hidup, aduh, lembah air mata. Ku renungkan persoalanku, aduh, capek deh. Nggak perlu direnungkan persoalan, itu akan datang sendiri. Yang kita perlu usahakan, renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Apa saudara-saudara? Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanya orang-orang yang berani melakukan perintah Tuhan, memperkatakan, merenungkan, merekalah yang berani secara ekstrim menyenangkan hati Tuhan Yesus. Semua kita mendapat kasih karunia dalam namanya, dalam kasih, dalam anugerah, dalam pengorbanannya. Tetapi saya percaya ada mahkota surgawi tersedia khusus bagi orang-orang yang berani melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, Torah ini, ajaran ini. Ayat 8-nya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau dapat bertindak sesuai kehendak Tuhan. Engkau akan melakukan sebuah tindakan iman di poros tengah daripada kehendak Tuhan. Supaya engkau hati-hati. Anakku, kata firman Tuhan. Anakku, kata Bapa yang baik. Supaya engkau hati-hati. Kenapa kita perlu tulus seperti merpati? Supaya kita tidak membodohi orang. Kenapa kita perlu cerdik seperti ular? Supaya orang percaya tidak juga bisa dibodohin. Rahasia firman Tuhan yang sangat besar, mahal, kudus, ajaib, agung, dan mulia. Tetapi renungkanlah firman Tuhan, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dikehendaki Bapa, tertulis di dalam loh hatimu.
Hanya dengan demikian saja, saudara-saudara, perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9-nya, sekali lagi Tuhan sebagai Bapa yang baik mengingatkan kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tawar hati, go! Kecut hati, out! Itu bukan bagian kita, dan kita nggak perlu menyimpan tawar hati dan kecut hati, pahit hati, keras hati, iri hati. Nggak perlu, itu bukan. Kita tidak menyiapkan pintu atau rumah, ruangan dalam kehidupan orang percaya. Sebab Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita berada. Kurang lebih tahun 2000, saudara-saudara, pastor dari kota Makassar mendapatkan sebuah dorongan hati. Dan ada sebuah impian yang Tuhan taruh dalam dream. Bisa kita bilang itu sebuah visi, iman, kerinduan. Dalam dream itu, saya melihat kasih karunia darah Yesus tercurah untuk Kalimantan. Maka dari kerinduan hati, hasrat orang muda yang berapi-api untuk mempraktikkan kasih kepada Kristus, maka dengan iman, dari kota Makassar, saya injakan kaki pertama kali ke kota Balikpapan. Waktu itu tahun 2000, saudara, Balikpapan belum seperti sekarang. Maju tentunya ya, yang positif. Dan digadang-gadang menjadi calon ibu kota negara. Dimulai dari sebuah perjalanan musafir. Kadang dalam hidup kita itu ada hal-hal yang kita dibuat memilih maunya kita atau kehendak Tuhan. Kalau maunya kita mungkin mau ke luar negeri, atau mau ke kota besar Jakarta. Tapi kadang-kadang kita dalam sebuah keadaan yang kita harus jalankan bukan maunya kita. Yosua mengalami hal seperti itu. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang Yosua hadapi. Tetapi dia memilih melakukan perintah Tuhan. Dan Yosua menuai hasil ketaatannya. Dan Pastor Andy hari ini, oleh kemurahan Tuhan dalam berkat Tuhan, saya menuai hasil ketaatanku meskipun jauh dari sempurna. Tapi Tuhan yang berjanji, Dia tahu memberi nilai dan upah dari setiap ketaatan anak-anaknya. Hari ini, saudara-saudara sekalian, mungkin ada hal yang kita hadapi yang membuat hatimu tawar dan kecut. Jangan biarkan tinggal lebih lama. Baca firman Tuhan Anda, renungkan firman Tuhan yang Anda baca, ucapkan firman Tuhan itu. Apa yang kau ucapkan, itu berkuasa. Hari ini banyak hal yang tidak masuk akal. Kita tinggal mengucapkan. Apa yang mustahil, tidak mustahil bagi orang yang berani mengucapkan firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang Anda ucapkan, itu
mengalir iman. Iman itu yang akan bekerja. Kalau ada orang terhilang, semisal dia preman penjahat, ketika engkau ucapkan Jesus love you, maka sekeras apapun hati seorang yang penjahat, luluh karena iman mengalir. Semisal Anda melayani orang yang kerasukan roh jahat, bukan semata-mata bentakan, bukan karena Pastor Andy postur tubuhnya tinggi besar begitu terus yang takut, bukan. Bukan karena engkau kulit hitam, kulit putih, atau posturnya bagaimana ya, bukan. Bukan karena engkau cakap bahasa atau paras wajahmu, bukan. Roh jahat itu akan tunduk karena iman dalam nama Yesus. Sama halnya saudaraku yang hari-hari terjadi lewat live dan pertemuan-pertemuan yang kemarin terjadi tatap muka, saudara-saudara. Orang-orang disembuhkan, ditolong, mendapat kelegaan. Mereka bersuka cita, yang tadi air mata mereka semberingat tertawa. Aku ditolong Tuhan, aku terima mujizat, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Yes. Kenapa? Bukan karena hebatnya manusia biasa. Saya mah gak ada hebat-hebatnya. Saya dan Anda sama-sama manusia biasa. Tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh sombong. Bahkan saya menganggap diri saya sama dengan perempuan yang menjajakan tubuhnya di pinggir jalan. Cuma bedanya kita berpakaian ini, stylenya batik nih. Mereka berpakaian seronok. Mereka berpakaian singkatan bupati, buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda, sekitar wilayah dada ketok KB. Kelihatan toh. Dari penampilannya. Lalu orang rame-rame menjudge, dasar perempuan gak benar. Saya menyamakan diriku sama dengan mereka. Cuma mungkin kita pakai yang lebih rapi begitu. Tetapi kalau hati kita tidak berubah, saudara-saudara, sama. Cuma mungkin mereka terang-terangan. Banyak orang hari ini munafik, berlindung di belakang jubah pelayanan, berlindung di balik istilah pembela kebenaran. Saya juga baru tahu ya hari ini ada istilahnya pembela iman Kristen ya. Padahal yang saya belajar, Yesus adalah pembelaku. Saya tampil sebagai pembela kebenaran, meluruskan jalan. Yang kita tahu, yang Alkitab ajar, Yesus adalah pembela. Dia tidak butuh pembela dengan mengatasnamakan doktrin, mengatasnamakan ajaran, mengatasnamakan saya profesor, doktor. Apalagilah yang saya tahu kalau di balik semua itu akhirnya gelarnya ALM, almarhum. Hari ini yang terjadi adalah buah daripada saya mengucapkan firman Tuhan. Orang-orang menerima lawatan Yesus. Saya bersyukur ya, dalam kesederhanaan ini saya bisa menyatakan pribadi Tuhan Yesusku kepada banyak orang. Ini kita lagi finishing, saudara-saudara, untuk pembuatan kolam. Wow, ini akan jadi berkat yang banyak. Orang akan melihat karya-karya Kristus dalam kehidupan orang percaya. Mengenai gagal atau berhasil, bukan bagian saya. Saya hanya just do it. Saya hanya melakukan. Sekalipun saya gagal di mata manusia, suatu hari ketika saya pulang ke pangkuan Bapa di surga, di rumah Bapa surgawi, saya sudah menoreh prestasi iman.
Meskipun apa yang saya kerjakan hari ini suatu hari menjadi sebuah monumen saja, tapi firman Tuhan yang saya ucapkan itu terjadi. Dibandingkan Anda yang mau galau, tawar hati, kecut hati, Anda nggak berbuat apa-apa. Anda akan dirundung masalah, kesedihan yang mendalam. Akhirnya sebuah karya yang indah yang Tuhan mau kita lakukan, kita tidak bisa. Kita terbelenggu dengan masalah. Padahal kunci daripada jeruji masalah itu atau kerangkeng besi yang menjerat Anda, ucapkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Demikianlah perintah Tuhan kepada Yosua dan kepada seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan key, kunci untuk melepaskan Anda dari penjara masalah. Let's pray. Praise God forevermore. Glory, 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 glory to God. Thank you Lord Jesus. Pemirsa dan pendengar, Pastor ini mendoakan Anda saat ini. Angkat tangan. Tangan yang terangkat. Hatimu dikuatkan. Bebanmu, in Jesus name, mendapat kelepasan karena Yesus. Kelemahan tubuhmu, sakit penyakit Anda, saya perintahkan, in Jesus name, out. Dan tubuh Anda yang sedang sakit, in Jesus name, heal, free, and clear. Diberkati tubuhmu, diberkati kandungan istri Anda. Tidak mandul, tetapi keturunanmu akan disebut berbahagia. In Jesus name. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah air yang kau minum, menyembuhkan. Diberkati makanan yang kau makan, menyehatkan. Diberkatilah ibadah dan pelayanan Anda. Diberkatilah buah pikiran Anda dan apa yang kau ucapkan. Itu adalah benih doa. Maka biarlah engkau menabur benih-benih doa atas dasar percaya pada firman Tuhan. Ada saudara-saudara yang sedang hidup dalam ketakutan hari-hari ini. Engkau sedang dalam belenggu penjara, kerangkeng ketakutan. Pastor mendorong Anda ucapkan firman Tuhan. Aku tidak takut. Tuhan tidak menaruh roh ketakutan dalam hidup saya. Tapi semangat seperti ini. Semangat yang membangkitkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Praise God forevermore. Aku mencintaimu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap jiwa, setiap pemirsa dan pendengar, tubuh, jiwa, roh kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, yang sudah diampuni, yang sudah diselamatkan, dan disembuhkan in Jesus name. Jangan lagi takut, jangan lagi bimbang, jangan lambatkan kakimu untuk melangkah pada perintah Tuhan. Karena firman Tuhan, kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Aku sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sangat ajaib dalam hidup kami. Yeay! Amen. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Sama-sama kita bawa pujian ini masuk hari yang baru. Declare, katakan firman Tuhan, Yesus kaulah pembelaku. Amen. Yeay. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yang sudah sembuh, yes, mari sorakan kesaksian Anda, pujian Anda, syukur Anda,
pelayanan Anda, waktu Anda berikan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Yeay, yeay, yeay. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yeay, Yesus, Kaulah penyembuhku. Pada apa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yeay! Pastor Andy pernah terinfeksi COVID-19 gejala berat. Tetapi hari ini karena kasih karunia Tuhan, saya disembuhkan. Anda pun demikian. Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Yesus, Kaulah penyembuhku. Pada apa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Ingat, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yeay, tegakkan kepala Anda. Kelemahan tubuh tidak berkuasa atas tubuh orang percaya. Ingat saudara-saudara, tubuh Anda rumah kesembuhan, bukan rumah sakit. Dan mulutmu tetaplah memuji, tetap bermazmur, nyatakan kebesaran Tuhan. Biarlah roh Anda tetap menyala-nyala. Yeay, yeay, yeay. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekeliling. Masa depan anak-anakmu sungguh ada. Masa depanmu ada. Bangkitlah hari ini dan nyatakan firman Tuhan. Tuhan tidak gagal, Anda pun tidak gagal. Yeay! Bersorak bagi kebesaran Tuhan. Sola Fide, Immanuel. Selamat masuk hari yang baru. Sebuah kehormatan pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.